Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Eh, Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kadistan Saptristi Padapindi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Eh, Semester 4, jurusan Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya, apakah Kakak sudah pernah melakukan konseling? Karena waktu SMA cuman kalau bisa bilang sesi konseling atau bukan. Baik, sebelumnya apakah oke anjing bukitan heula goblok. Rada lieuran gimana? Hanya deket deui, jauh deui. Dihapus ya lah. Hapus heula we. Halo, apa kabar Kak? Iya goblok. Goblok. Baru gitu hapus. Bayar. Halo, apa kabar Kak? Baik, Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Kadistan Saptristi Padapindi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Semester 4, jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2020. Baik, sebelumnya apakah Kakak pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Pernah waktu SMA cuman gak tahu bisa bilang sesi konseling atau bukan. Oh, gitu. Baik, sebelumnya saya izin menjelaskan apa itu konseling. Konseling merupakan proses membantu menyelesaikan masalah. Dalam proses ini, saya ingin memfasilitasi agar menemukan solusi dan beberapa hal yang harus saya dan kamu harus kita sepakati. Apapun yang saya dan kamu bicarakan bersifat rahasia, yang tahu hanya saya dan kamu. Seandainya ada orang lain yang ingin tahu, saya ingin meminta persetujuan Anda. Apakah boleh dikasih tahu atau tidak? Hanya Bapak dan saya saja yang tahu ya, Pak. Ya, baik. Sebelumnya kita memulai sesi konseling, adakah hal yang ingin Akang tanyakan? Kira-kira konseling kita berapa lama? Biasanya Sesi. Jadi biasanya sesi konseling kali ini yang tertera di kontrak yang sudah ditandatangani oleh Akang, bersama sesi yang ada 3 sesi pertemuan. Baik, Pak. Apa yang kita selesaikan hari ini? Apakah konseling bisa diselesaikan hari ini? Ya, bisa. Baik. Yang ingin kita selesaikan adalah saya sedang apa yang apakah Oh, baik. Yang ingin kita selesaikan adalah saya sedang merasa bingung untuk memilih pekerjaan yang akan saya hadapi setelah lulus kuliah. kamu merasa dilema dengan pekerjaan yang akan kamu hadapi setelah lulus kuliah? Ya, saya dilema dengan memilih pekerjaan antara ingin menjadi atau SMP atau meneruskan usaha orang tua saya. Kamu bimbang untuk memilih menjadi guru BK di sekolah apa meneruskan usaha keluarga? Apa yang membuat Akang bingung? Saya nggak tahu harus memilih menjadi guru BK di sekolah atau meneruskan usaha. Saya lebih tertarik untuk menjadi guru BK di sekolah karena anak-anak di SMA sudah lebih bisa diatur dibandingkan harus merekap pemasukan dan mengeluarkan pokok tiap minggu. Tapi orang tua saya lebih menyarankan untuk meneruskan usaha keluarga. Kamu merasa kecewa kepada kedua orang tua Anda
tidak sesuai dengan keinginan Anda gitu. Ya, saya sedikit kecewa karena saya merasa orang tua saya tidak mendukung dengan keinginan saya. Hal apa yang akan Anda lakukan ketika orang tua kamu tetap menyarankan untuk meneruskan usaha keluarga? Saya akan berusaha meyakinkan mereka bahwa saya lebih tertarik untuk menjadi guru BK di sekolah. Oh, baik. Apa yang membuat kamu tertarik untuk menjadi guru BK di sekolah? Saya tertarik untuk menjadi guru BK di sekolah karena saya siswa-siswa di SMA sudah lebih bisa diatur dibandingkan dengan mereka pengukuran dan pemasukan toko tiap minggu. Itu lebih sulit menurut saya. Apa yang membuat kamu tidak mau mengikuti saran dari kedua orang tua kamu untuk meneruskan usaha keluarga? Saya takut nanti tidak bisa membuat laporan yang benar. Takut ada yang tidak tercatat dan akan merugikan toko keluarga saya. Oh, ya, baik. Adakah dampak yang terjadi dalam kehidupan kamu sekarang ataupun pada kehidupan kuliah kamu saat ini? Dampak yang saya alami, saya selalu merasa cemas dan takut setiap mengingat dua pilihan tersebut. Oh, begitu. Adakah hal yang mengganggu aktivitas kamu dalam yang membuat terlibatnya dengan permasalahan ini? Saya cenderung merasa sering kepikiran dan sering tidak fokus ketika sedang kuliah, jadi lebih sering overthinking. Oh, begitu. Untuk kedepannya, untuk kedepannya. Baik, dapat saya simpulkan merasa bimbang dan lebih sering overthinking untuk memilih keinginan kamu ataupun harus meneruskan usaha keluarga. Ya. Gitu. Apa yang kamu harapkan terjadi dalam sesi konseling hari ini? Yang saya harapkan, saya ingin bisa keluar dan rasa kebingungan yang sedang saya rasakan sekarang, dan sampai saya salah pilih untuk kedepannya. Baik, menurut kamu adakah respon yang berdampak positif hari untuk sesi konseling hari ini? Ya. Menurut kamu ada selain berusaha menyelesaikan dan memastikan orang tua kamu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ketika usaha itu tidak sesuai dengan harapan kamu? Saya akan tetap melakukan yang terbaik buat diri saya, sehingga saya bisa memilih pekerjaan yang baik buat saya, dan kalaupun tidak gagal buat orang tua saya, percaya saya akan menuruti keinginan orang tua saya. Baik, dari kegiatan sesi konseling kita kali ini, bisakah Anda menyimpulkan kembali? Baik Pak, dari proses kegiatan konseling kali ini saya menyimpulkan bahwa saya sangat bingung dengan memilih pekerjaan yang akan dilanjutkan setelah lulus kuliah nanti. Saya bingung harus mengikuti apa kata umum saya atau harus lebih mengikuti yang disarankan oleh kedua orang tua saya, dan saya akan meyakinkan kedua orang tua saya. Saya akan meyakinkan kedua orang tua saya agar mendukung dengan apa yang saya dipilih. Jadi kamu sudah mengerti apa yang akan kamu lakukan? Ya, saya mengerti. Sebelumnya kita mengakhiri konseling hari ini, saya mengingatkan kembali kepada Kang untuk melaporkan hasil catatan tadi ke saya pada sesi konseling ke depannya. Saya akan datang minggu depan untuk tidak lanjut dari kegiatan yang akan saya lakukan tadi. Baiklah, sesi konseling ini kali ini dapat kita akhiri dan semoga ada kemajuan ya Pak. Ya baik Pak, terima kasih ya, saya pamit. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meyakinkan kedua orang tua Kang. Saya sudah berusaha meyakinkan kedua orang tua saya
Tapi kedua orang tua saya masih belum bisa percaya dengan pilihan saya karena pandangan orang tua saya dengan meneruskan usaha keluarga saat terlihat lebih ringan dibandingkan dengan mengajar di sekolah. Pandangan orang tua saya mengajar di sekolah lebih berat tanggung jawab daripada meneruskan usaha saya. Baik, saya memahami proses yang sedang Anda alami untuk meyakinkan kedua orang tua Kang. Iya, ternyata sudah susah untuk meyakinkan kedua orang tua saya. Saya merasa kesal karena orang tua saya tidak bisa percaya terhadap tanggung jawab saya. Mungkin kedua orang tua Anda belum bisa percaya dan kepada Anda kurang meyakinkan kedua orang tua Kang. Iya, saya kurang meyakinkan kedua orang tua saya untuk mendukung pilihan saya. Untuk itu coba kita lihat bagaimana hasil dari catatan kegiatan yang sudah kita sepakati kemarin Kang. Ini saya akan menuruti kemauan kedua orang tua saya. Baik, sekarang coba Anda pikirkan kira-kira apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa dan tidak takut untuk mengajar menjadi penerus usaha keluarga. Mungkin saya harus bisa membuktikan pada diri saya bahwa mereka pemasukan dan pengeluaran toko tidak sulit yang dibayangkan. Apakah Abang masih ragu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tidak, saya sudah komitmen dengan pilihan yang kedua orang tua saya sarankan jika itu yang terbaik buat saya. Baik, sekarang saya ingin mendengar dari diri Anda kesimpulan dari kegiatan sesi konseling hari ini Kang. Bagaimana? Baik. Ya, baik. Sekarang saya ingin mendengarkan dari Anda kesimpulan dari sesi konseling hari ini Kang. Dari konseling hari ini saya simpulkan karena seperti saya sampaikan di awal tadi, saya masih belum bisa meyakinkan guru orang tua saya, maka saya harus bisa meyakinkan diri saya sendiri dengan memilih pilihan yang orang tua saya rasakan. Ya baik, jadi Anda sudah mengerti apa yang Anda lakukan ya? Ya, ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang. Baik, terima kasih. Bagaimana kapan Kang? Alhamdulillah baik. Masih sibuk dengan tugas-tugas kuliah? Ya, masih sibuk banget, tugas minggu ini full banget, ketambahan mau UAS jadi banyak banget tugas. Sibuk banget ya, tapi masih bisa mengatur waktu. Alhamdulillah masih bisa. Baik, sebelumnya dari sesi sebelumnya konseling kemarin Anda masih merasa bingung untuk menentukan menjadi guru BK di sekolah, SMA, ataupun meneruskan usaha keluarga ya? Ya, Dikarenakan orang tua Anda kurang menyetujui dengan keinginan Anda menjadi guru BK dibandingkan menjadi penerus usaha keluarga, dan Akang merasa takut kalau menjadi guru meneruskan usaha keluarga nanti tidak bisa menghadapi rekapan-rekapan usaha keluarga begitu. ya baik. Apakah Akang sampai saat ini masih memiliki pikiran atau perasaan takut untuk berhadapan dengan rekapan-rekapan perusahaan ataupun usaha keluarga gitu? Kalau dipikir ya bisa dibilang takut, bisa dibilang enggak, karena ada bimbingan kasih kan udah ke hadapan langsung. Saya siswa SMP bisa dibilang punya pengalaman.
Dari pengalaman itu sendiri, Akang masih merasa takut. Iya. Sebelumnya saya akan mencontohkan bagaimana nanti Akang berhadapan dengan kegiatan di toko ataupun berusaha keluarga. Lalu Akang bertanya kepada saya, saya menjawab mampu atau tidakkah akan meneruskan usaha keluarga. Mungkin gambarannya role play Kang, atau bermain peran kita, bagaimana bisa kita coba Iya bisa. kegiatan di toko ataupun berusaha keluarga. Lalu akan bertanya kepada saya, saya menjawab mampu atau tidakkah akan meneruskan usaha keluarga. Mungkin gambarannya role play Kang, atau bermain peran kita, bagaimana bisa kita coba Iya bisa. Jadi di sini saya menuruti seolah-olah ibu sebagai orang tua saya. seperti itu. Sekarang Akang mencoba bermain peran di sini ya. Oke, saya langsung mulai aja ya bu. Iya, iya Ya, pak. ya bisa langsung dimulai. Mama, aku ingin banget memilih jurusan BK karena kemampuan yang saya miliki ada pada jurusan BK, bukan di dalam jurusan ekonomi. Saya takut nanti kalau saya memilih jurusan ekonomi, saya takut tidak bisa membereskan kuliah saya dan saya takut nanti mengecewakan mama dan papa. Emang kamu bisa jurusan BK sedangkan kamu sama yang jurusan IPS? Mama sarankan kamu itu masuk ekonomi karena kamu punya dasar dari SMA. Kalau kamu memilih jurusan BK, kamu akan tidak punya dasar tentang pembelajaran BK. Tapi kan udah yakin dengan pilihannya. Saya pilih itu udah benar-benar mampu dalam diri saya. Seperti itu ya. Iya, itu bagus juga. Sudah tahu bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua. Ya baik. Insya Allah. Baik, jadi sudah memainkan peran di sini. Nah, apa yang kita lakukan tadi bisa dilakukan nanti di rumah ketika Akang dan orang tua Akang mengobrol dan begitu. Ya, kalaupun cara lain nanti saya akan gunakan. Iya, begitu. Kang lebih bagus juga. Ya, doa saya ya semoga kedua orang tua saya percaya sepenuhnya kepada saya. Terus apa yang saya inginkan. Ya baik, pasti saya doakan. Mungkin cukup sekian dari sesi konseling ini. Mudah-mudahan kedua orang tua akan mendukung apa yang Akang inginkan ya. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Ya, Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.